Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Value for Money Audit. Dengan anggota yang pertama Angelina Elda, yang kedua Melkiani Kirani, yang ketiga Anita Widyastuti, dan yang keempat Cynthia Kumala Devi. Karakteristik Value for Money Audit. Yang pertama, audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Yang kedua, audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Yang ketiga, kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Yang keempat, salah satu hal yang membedakan Value for Money Audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Yang selanjutnya, audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya rendah, sedangkan efisiensi mencakup pada resiko terbaik antara output dengan biaya. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomi dan efisien. Yang kedua, penyebab terjadinya praktek-praktek yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur, administrasi, dan struktur organisasi. Baik, materi yang selanjutnya itu audit efektivitas. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan yang pertama, tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program ialah untuk yang ke A, menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat. Yang ke B, menentukan tingkat pencapaian hasil satu program yang diinginkan. C, menilai efektivitas program dan unsur-unsur program secara terpisah. Yang ke D, mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. Yang ke E, menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang baik dan dengan biaya yang paling rendah. Yang ke F, menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain yang terkait. Yang ke G, mengidentifikasikan cara untuk melaksanakan program tersebut dengan lebih baik. Yang ke H, menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut. Yang ke I, menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program. Dan yang ke J, menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program. Standar Audit Pemerintahan tahun 1995. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP adalah 1. Standar umum. A. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. B.
B. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik, harus independen, bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya atau ekstern, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. C. Dalam melaksanakan audit dan menyusun laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. D. Setiap organisasi atau lembaga audit yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten. Standar pekerjaan lapangan audit kinerja. Standar pekerjaan lapangan untuk audit kinerja terdiri dari beberapa hal, yaitu A. Perencanaan. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. B. Supervisi. Staf harus diawasi dengan baik. C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. D. Pengendalian manajemen. Auditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit. 3. Standar pelaporan audit kinerja. Standar pelaporan audit kinerja berisi beberapa hal, yaitu 1. Bentuk. Auditor harus membentuk laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit. 2. Ketepatan waktu. Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen. 3. Isi laporan meliputi A. Tujuan, lingkup, dan metodologi audit. B. Hasil audit, dan C. Rekomendasi. Dan yang selanjutnya, D. Pernyataan standar audit. E. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. F. Ketidakpastian terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang. G. Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar hukum. H. Pengendalian manajemen. I. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab. J. Hasil kerja yang patut dihargai. K. Hal yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. L. Informasi istimewa dan rahasia. Oke, yang berikut audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Terdapat 3 aspek yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif atau masyarakat dan DPR atau DPRD untuk turut mengawasi kinerja pemerintah. Yang kedua, pengendalian adalah pihak mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah untuk menjamin dilaksanakan sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai. Yang ketiga, pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Oke, selanjutnya permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia. Yang pertama, pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, kabupaten atau kota akan membawa konsekuensi perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan tersebut juga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai pemerintah daerah untuk lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Yang kedua, pemberian kepercayaan kepada auditor dan dengan memberi peran yang besar untuk memeriksa lembaga-lembaga pemerintahan telah menjadi bagian penting dan proses terciptanya akuntabilitas publik bagi auditor. Dengan diberinya peran yang lebih besar tersebut, maka auditor
auditor dituntut untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan independensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.